Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa S1 BGSD dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kegiatan belajar 9 ini kita akan mempelajari pendidikan dan perkembangan kurikulum. Di dalam pendidikan ini kita akan mempelajari prinsip dan dasar pendidikan. Kemudian pada perkembangan kurikulum kita akan mempelajari komponen-komponen kurikulum termasuk di dalamnya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Untuk lebih jelasnya lagi silakan Anda bisa menonton video pembelajaran kami. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan dan perkembangan kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Untuk penjelasannya lebih lanjut, mari dengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan jabaran materi-materi yang disajikan dalam pembelajaran. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah istilah komprehensif yang di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan juga evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B. Tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan tujuan institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi dan tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Semuanya perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Di sisi lain, dapat ditegaskan bahwa tujuan pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sebab kurikulum merupakan ujung tombak ideal dan visi misi dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anjani dengan NIM 2023143156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip umum. Nah, prinsip umum ini dibagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Yang pertama saya akan membahas mengenai prinsip relevansi yang mengacu pada aspek internal dan eksternal, di mana membahas tujuan dan strategi antara pendidik dan potensi siswa. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip fleksibilitas, yaitu prinsip yang menunjang jalannya kurikulum sesuai dengan pengimplementasiannya. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai prinsip kontinuitas, yaitu yang berhubungan antara studi dan pihak untuk melengkapi dan saling untuk mengembangkan. Lalu prinsip efisiensi yang diperhatikan agar mengembangkan program secara optimal, cermat, dan tepat. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai prinsip efektivitas, yaitu perencanaan program belajar yang ingin dicapai. Dalam hal ini, perlu diperhatikan efektivitas mengajar guru dan efektivitas mengajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus, prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai prinsip penentuan tujuan pendidikan, di mana ketentuan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan survei masyarakat, survei dengan tenaga tentang kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya prinsip pemilihan isi pendidikan yang menentukan hasil belajar yang meliputi pengetahuan dan sikap dari siswa. Lalu yang ketiga prinsip pemilihan proses belajar ini yang harus diperhatikan seperti metode dan cara mengajar, yaitu dengan bagaimana kita memberikan metode pembelajaran yang tidak membuat bosan para
siswa. Lalu yang keempat, ada yang namanya prinsip pemilihan media belajar dan alat pengajar. Di sini seperti perencanaan atau alat atau media yang tersedia seperti modul dan buku paket. Lalu prinsip penilaian. Proses akhir kegiatan belajar mengajar adalah penilaian. Dalam hal ini harus diperhatikan yaitu 3. Yang pertama, merencanakan alat nilai. Yang kedua, menyusun alat menilai dengan mendeskripsikan tingkah laku siswa. Yang ketiga yaitu ada mengolah hasil penilaian. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang D, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Dasar-dasar pengembangan kurikulum terdiri atas dasar filosofis dan sejarah, dasar psikologis, dasar sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada dasar filosofis dan sejarah. Dalam pengembangan kurikulum, tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Filsafat pluralisme, esensialisme, dan eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap perkembangan model kurikulum subjek akademik. Sedangkan filsafat pluralisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruksionisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum internasional. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara selektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan terkait dengan pendidikan. Yang kedua ada dasar psikologis. Terdapat 2 bidang psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum: psikologis pengembangan dan psikologis belajar. Psikologis pengembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan pengembangannya, sedangkan psikologis belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Dan yang terakhir ada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keberlangsungan hidup manusia. Masing-masing dasar tentunya memiliki sumbangan penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Dasar filosofis berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan, sementara dasar psikologis memberikan gambaran terhadap isi, proses, dan evaluasi pendidikan. Adapun dasar sosial budaya memberikan gambaran tentang tujuan dan isi pendidikan, sedangkan dasar ilmu teknologi memberikan gambaran tentang isi dan proses pendidikan. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadi ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana-prasarana lainnya. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum menjadi 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi integrasi, 3. Fungsi diferensiasi, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemilihan, dan 6. Fungsi diagnostik. Jadi, kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya adalah pendidikan dan perkembangan kurikulum merupakan 2 aspek yang saling terkait dan memainkan peran krusial dalam membentuk masyarakat yang berkembang dan berdaya saing. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan individu. Sementara itu, kurikulum berperan sebagai panduan dalam proses pembelajaran, merinci materi, metode, dan penilaian yang relevan. Terima kasih.